ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang atas segala karunia dan nikmatnya kita masih beriman dan berislam. Yang mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar untuk manusia. Kenapa dikatakan nikmat yang paling besar? Karena tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi manusia. Dan kita juga bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kemauan, dan kemampuan untuk menghadiri salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan kita bersyukur lagi bahwa pagi hari ini kita juga masih sempat untuk saling bertukar ilmu dalam majelis ilmu yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf bahwa pagi hari ini terpaksa mengganti Ustadz Ali Murbato yang panjenengan tunggu-tunggu pagi hari ini untuk hadir bersama kita semuanya untuk menyampaikan ilmu. Tapi qadarullah beliau lupa itu nikmat. Nikmat Allah, yang salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu lupa. Bayangkan saja kalau manusia tidak lupa, ya, panjenengan pas makan ingat BAB, ya. Jadi nikmat itu lupa. Nah, lupa itu nikmat. Maka syukuri saja kalau kita lupa. Beliau lupa sehingga tidak bisa hadir, dan saya dengan berhati-hati mewakili beliau, bukan mewakili ya, mengganti beliau untuk menyampaikan sesuatu. Saya masih bisa lega karena statusnya sebagai pengganti, bukan pengisi, jadi pengganti. Jadi pengganti itu pasti tidak sebaik yang diganti. Jadi ban serep itu baru dipakai kalau darurat, karena ini kondisi darurat ya tidak apa-apa. Jadi yang saya sampaikan nanti walaupun kurang berbobot ilmunya, ya terima saja karena ban serep. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tadi berusaha mencari materi yang kira-kira saya pernah membacanya atau pernah saya sampaikan sebelumnya, apa di Darus Salam atau yang lain. Tapi qadarullah juga susah, jadi tidak ketemu.
Artinya saat ketemunya. Saat ketemunya apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kalau itu Bapak panjenengan sudah pernah menerima, ya, ingat saja, anggap saja itu sebagai pengingat. Mungkin dulu sudah pernah membaca atau menerima informasi yang serupa dari ustadz yang lain, ya, anggap saja ini adalah pengingat. Dan barangkali panjenengan belum pernah menerima apa yang saya sampaikan, saya yakin sudah pernah disampaikan, ya. Kalau belum pernah, misalnya belum pernah menerima informasi ini, maka yang saya bacakan ini adalah informasi baru yang mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, ya, yang diciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Sebagai makhluk yang sempurna, Allah menciptakan kita dengan instrumen yang lengkap, baik jiwa maupun raga. Bahkan dengan kesempurnaan itu manusia mempunyai derajat yang sangat tinggi. Para ulama telah menjelaskan bahwa akal memiliki tabiat untuk mendorong manusia pada kebaikan sebagaimana sifat malaikat. Sedangkan hawa nafsu menyebutkan atau menyebabkan rafikus syaitan atau menyebabkan teman dekatnya setan. Nafsu itu menjadikan orang teman dekatnya syaitan. Sebab setiap kali nafsu mendorong manusia untuk melakukan kemaksiatan, saat itu pula setan akan membuka jalan agar kemaksiatan tersebut semakin banyak dilakukan. Jadi kalau kita berbohong pada suatu hal, kita sampaikan, ya nanti akan cenderung berbohong terus. Karena memang dituntun oleh setan. Perbuatan seperti itu dituntun oleh setan, diberi jalan. Misalnya kita ditanya, kita bertamu, kita ditanya oleh yang punya rumah, "Mas, sudah sarapan?" "Wah, ngapunten, saya baru saja sarapan di Al-Ikhlas." Ini kan Jumat berkah. "Oh nggih, nah dereng sarapan monggo sarapan." "Sampun, sampun, matur nuwun." Sudah berbohong. Padahal dia berbohong, belum sarapan. Terus yang punya rumah bertanya lagi, "Lawe nopo nggih gawe Al-Ikhlas?" "Oh rawon, Pak." Rawon. Padahal Al-Ikhlas tidak masak rawon, masak soto. Ini berbohong lagi. Rawonnya asin apa legi? Wah, ini kan masak rada kasinan niku. Nah, ini dituntun setan Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau sudah berbuat maksiat, maka dia akan cenderung berbuat maksiat yang lain. Nah, inilah yang oleh para ulama dikatakan rafikus syaiton. Jadi orang yang bermaksiat itu teman dekatnya syaiton. Setiap kali hawa nafsu mendorong manusia untuk melakukan kemaksiatan, saat itu pula setan akan membuka jalan agar kemaksiatan semakin mudah dilakukan. Namun demikian, kita juga harus mengakui bahwa manusia memiliki sifat fitrah, yaitu cenderung melakukan kesalahan dan lupa. Yang baru saja kita sampaikan bahwa Ustadz Ali hari ini lupa. Oleh karena itu kita tidak pernah terlepas dari melakukan kesalahan dan dosa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya nanti akan disampaikan 4 hal yang dengan izin Allah akan menjadikan penghapus dosa manusia. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. 4 hal itu apa saja yang dapat menghapus dosa? Ya, kita sudah paham. Yang pertama adalah taubat. Penghapus dosa yang pertama adalah taubat. Jadi ulama menjelaskan bahwa taubat adalah menyesali perbuatan buruk atau dosa yang sudah berlalu. Kemaksiatan yang dilakukan manusia perlu untuk disesali karena hanya akan membawa kepada kehancuran.
Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari ayat tersebut kita bisa merenungi bahwa Allah menyebutkan, tidak menyebut orang-orang kafir, wahai seluruh manusia, akan tetapi menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa seseorang yang beriman tidak menutup kemungkinan berbuat khilaf, namun Allah memberikan jalan keluar. Kalau seseorang itu berbuat khilaf, berbuat dosa, maka solusinya adalah bertaubat. Jadi taubat bukan hanya bagi mereka yang keluar dari kekufuran kemudian menuju Allah, akan tetapi taubat terbuka bagi semua hamba Allah yang masih mengikrarkan diri sebagai manusia. Bukan hanya orang kafir, musyrik, fasik, munafik. Taubat adalah milik orang mukmin juga, karena orang mukmin itu juga manusia yang juga menempel padanya sifat durhaka. Bagi manusia yang ingin melepaskan lumpur kemaksiatan dalam dirinya, Allah senantiasa menerima taubatnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal andimalam yugharbir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai pada kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang pertama, amalan penghapus dosa yang pertama adalah taubat. Yang kedua, istighfar. Amalan kedua ini dapat menghapus dosa yang dalam dalam bahasa Arab istighfar bermakna tolabul maghfirah, yang artinya meminta pengampunan. Dalam kehidupan dunia ini hanya ada dua harapan yang sangat ingin kita dapatkan, yaitu ampunan Allah dan ridha Allah. Ampunan Allah menjadi sebab kita terlepas dari api neraka, dan ridhonya menjadi sebab kita masuk surga. Jika bukan dua hal itu, lantas kita berharap dari Allah itu apanya? Jadi kita berharap pada Allah dua hal tersebut, untuk tidak masuk neraka dan bisa masuk surga. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Ya. Doa itu baik dibaca sebelum kita salam. Sebelum salam, ya. Innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar, dibaca 3 kali. Jadi jangan buru-buru salam waktu kita sholat, ya. Karena doa sebelum salam setelah tasyahud akhir itu salah satu doa yang mustajabah. Ya, kalau kita berdoa pada saat itu, maka doa itu mustajabah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, setelah tasyahud akhir itu, ya, seperti tadi, Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Seorang nabi yang dikatakan sebagai manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Muhammad SAW, pada setiap harinya beristighfar tidak kurang dari 70 kali, minimal 70 kali, ya. Lebih dari 70 kali.
Padahal beliau adalah seorang yang maksum, yang sudah terjamin bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Beliau tidak pernah sekalipun lupa beristighfar. Bahkan disebutkan dalam satu hadis ya, saya beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Hadis yang lain menyebutkan 100 kali. Inilah yang menjadi perbedaan antara istighfar dan taubat. Bahwa istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah yang tanpa harus berangkat dari kesalahan. Kalau taubat itu orang itu salah dulu baru bertaubat. Tapi kalau istighfar tidak salah pun minta ampun. Bedanya kayaknya mirip. Taubat dan istighfar itu sama-sama minta ampun. Tapi penjelasannya, kalau kita salah kita minta ampun itu namanya taubat. Tapi kalau kita mohon ampun, berzikir astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, kita tidak harus berbuat salah dulu. Kita bisa berzikir dengan zikir itu tanpa kita berbuat salah. Jadi apa saja yang kita lakukan, kalau kita berzikir seperti itu bukan berarti kita berbuat salah. Istighfar bukan hanya dapat menghapus dosa, termasuk fadilah atau keutamaan lain dari istighfar adalah memberikan jalan keluar dari kesulitan dan dapat membuka rizki. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1297. Amalan yang ketiga yang dapat menghapus dosa, yaitu amal soleh, amalan solikah. Penghapus dosa yang ketiga adalah amal kebaikan, yang merupakan salah satu bentuk maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan sebuah bentuk amal kebaikan, di satu sisi Allah akan memberikan pahala, dan di sisi lain Allah akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana makna umum dari penggalan sabda Nabi, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Satu di antara bentuk amal soleh adalah sholat. Satu rukun yang wajib ditegakkan oleh hamba yang beriman selain mendapatkan pahala 70 derajat, ternyata sholat mempunyai fadilah yang lain, yaitu dapat menghapus dosa. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan dari hambanya. Bukan hanya diberikan satu bentuk fadilah, akan tetapi diberikan beberapa fadilah dalam satu amal kebaikan. Hal ini mencakup semua jenis dan waktu sholat. Semuanya akan menghapus dosa dari sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat. Dari 5 sholat rawatib, kalau kita mengerjakannya, maka sholat-sholat itu akan menghapus dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jum'ah ke berikutnya, serta Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu tersebut, selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi bersyarat Bapak Ibu, kalau ingin dihapuskan
dosanya dengan cara sholat, maka harus dijauhi dosa-dosa besar. Yang terakhir, yang bisa menghapus dosa adalah musibah. Perkara yang menjadi penghapus dosa berikutnya yaitu musibah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam majmu'nya bahwa seseorang tidak akan kekal di neraka selama ia mempunyai amalan-amalan yang dapat menghalangi seseorang dari kekalnya api neraka. Kemudian beliau menyebutkan salah satu bentuknya adalah rela dan sabar mendapatkan musibah, menerima musibah. Musibah adalah segala bentuk yang diderita oleh seseorang dari rasa keresahan hati, kesedihan, dan cobaan, baik dari sisi harta, kehormatan maupun badan, bahkan selainnya. Jadi kalau kadang-kadang kita salah menafsirkan, ada seseorang yang orang itu amalan hariannya baik atau dapat dikatakan orang baik menurut pandangan manusia, tapi orang itu sakit, sering sakit-sakit, atau di usia tuanya sakit. Ya tentu saja sebagai manusia orang itu juga punya kelemahan atau kekurangan. Maka yang akan dilihat oleh orang lain adalah kelemahannya. Gak mudahnya begini, lawong dheweke itu sholatnya sergep tapi masih begini. Nah sekarang diberi musibah sakit. Kadang-kadang kita salah mengartikan seseorang yang sedang sakit itu sebagai musibah. Tetapi sebenarnya kalau orang itu rela dan menerima, maka itu adalah nikmat. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini sebenarnya takut ya, karena saya belum pernah sakit. Apakah kalau sakit nanti bisa menerima atau tidak? Itu takutnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita bayangkan bahwa Nabi Ayub, Nabi itu mesti orang baik. Beliau diberi sakit oleh Allah selama 18 tahun. Ya, bukan waktu yang pendek. 18 tahun sakit. Dalam kurun waktu seperti itu, ya, tentu cobaan Nabi Daud itu, Nabi Ayub itu banyak mengkafirkan orang. Artinya begini, atau contoh yang lebih mudah begini, yang pada waktu Fir'aun itu tenggelam, maka Allah berfirman bahwa jasadnya akan diselamatkan untuk menjadi bukti nanti di kemudian hari. Selama jasad itu belum ditemukan, atau selama Nabi Ayub sakit itu belum disembuhkan, maka banyak orang yang ingkar. Katanya jasadnya Fir'aun itu ditemukan, mana buktinya? Ingkar. Dia tidak percaya dengan ayat tersebut. Karena sejak tenggelam sampai ditemukannya Fir'aun itu waktunya sangat panjang. Dan orang yang tidak percaya dengan ayat tersebut juga banyak. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau ada satu ayat Al-Quran yang kita belum bisa menerima atau belum terbukti secara nyata di hadapan kita, mungkin itu belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita menerima Islam itu harus secara kafah, tidak boleh ada yang diingkari. Kalau ada sesuatu yang kita belum bisa paham atau belum bisa masuk ke akal kita sebagai manusia,
maka kita beristighfar. Atau kita belum bisa melakukannya, ya kita beristighfar. Tidak boleh mengingkari. Apapun yang disampaikan oleh Al-Quran itu pasti benar dan kita harus meyakininya. Musibah merupakan salah satu hadiah dari Allah yang tidak dapat diprediksi. Jadi orang sakit itu, Allah pernah berfirman bahwa Allah akan memberikan ujian pada orang-orang yang dicintainya. Artinya, mengapa orang yang diuji, ya orang yang dicintai Allah, tapi malah diuji? Jadi, gampangnya, logikanya begini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita tidak rela orang itu nanti akan sengsara. Allah juga demikian. Jadi Allah kalau mencintai hambanya, Dia akan mengujinya. Karena dengan ujian itu, kalau orang itu sabar menerimanya, maka dosa-dosanya akan dihapus. Daripada nanti dosa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat yang tidak akan ada hentinya. Maka Allah hapuskan dosanya ketika di dunia dengan cara diberi ujian, yang dengan harapan kita kalau menerima ujian kita bisa sabar supaya dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, musibah juga tidak dapat dipilih mana yang ringan untuk dipikul dan mana yang berat. Tapi perlu diketahui bahwa musibah tidak akan menghampiri di kehidupan seseorang kecuali ia mampu menghadapinya. Nah, ini sudah ketetapan Allah demikian. Ada dua kemungkinan seseorang yang tertimpa musibah. Yang pertama adalah bahwa musibah itu menghampiri karena orang tersebut jauh dari koridor Allah, melalaikan perintah Allah, mengerjakan larangannya. Yang kedua, bahwa musibah itu sebagai ujian bagi orang yang taat kepada Allah untuk mengetahui seberapa jauh tawakalnya ia kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, dan tidak juga gangguan serta kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Ini musibah yang pertama tadi, yang ditimpakan pada orang-orang yang melalaikan perintah Allah, itulah yang namanya benar-benar musibah. Tapi kalau orang-orang itu orang yang taat kepada Allah, kalau dia menerima sesuatu yang tidak nyaman, maka itu adalah ujian. Jadi syaratnya Bapak Ibu rahimahullah, musibah itu akan mengangkat dosa seseorang. Di musibah itu tidak harus besar ya. Bahkan dalam hadis tadi disampaikan, bahkan seseorang yang tertusuk duri ya, itu akan menghapus dosanya. Tapi dia harus sabar dan rela menerima ujian itu. Nah, kalau kena duri terus miso-miso, wah ngarap ini kena gombal ini. itu jadi musibah itu nanti ya. Tidak jadi nikmat, jadi musibah. Dengan catatan bahwa semua bentuk musibah yang menghampiri jika disambut dengan kerelaan hati dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bahkan akan menjadi kobaran api yang akan membakar dosa-dosanya.
Dan sebaliknya, kalau dia tidak rela, maka musibah itu benar-benar akan membakar dirinya kelak di neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian ya 4 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita: taubat, istighfar, amal soleh, dan musibah dalam tanda petik. Yang terakhir itu musibah itu bisa kesedihan, kehilangan sesuatu, atau tertimpa sesuatu ya, baik kecil maupun besar. Kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, maka ketidaknyamanan itu akan menjadi nikmat. Tapi kalau kita menerimanya dengan ingkar, maka itu akan menjadi dosa yang menambah beban kita yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan pengisi waktu ini bisa sedikit menambah ilmu bagi kita, terutama bagi saya sendiri, dan bermanfaat untuk kehidupan kita atau bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.